Ingat, gubernur itu nggak boleh one man show. Apalagi pada waktu itu dia belum punya wakil gubernur. Baik. Ya? DPRD itu harus diikuti. Baik. Ya, ini bagus sekali yang Putri bilang. Gubernur sebelumnya. Tapi dengar nggak Taufik masalah tadi? reklamasi itu ini reklamasi dari Fodibowo. Dia bilang tadi kan? Ya. Pak Jokowi, udah? Jarod, dia lewatin kawannya Ahok. Ada nggak dia bilang nama Ahok tadi? Nggak ada. Nah, dia juga udah mulai pintar bermain kata-kata. Ketua Umum Partai Gelora, Anies Mata, ingin menjadikan istana layaknya sebagai masjid, akan selalu terbuka untuk rakyat. Hal itu akan dilakukan jika diberikan amanah di 2024 mendatang. Menanggapi hal itu, politisi PDIP, Ruhut Sitompul ikut membagikan pernyataan Anies. Ruhut memberikan sindiran keras, hanya saja sindiran itu ditujukan kepada Anies Baswedan, bukan Anies Mata. Ruhut menyebut Anies Baswedan tidak mungkin membuat istana terbuka untuk rakyat. Bercermin saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, balik kota tertutup untuk rakyat. Ini nggak bener, nggak ada malunya bohongnya terus saja dilakukan. Waktu jadi nggak bener balik kota pintunya saja nggak pernah dibuka untuk rakyat Jakarta tercinta. Kebalikan dari Ahok, waktu gubernur terbuka untuk rakyat Jakarta. Merdeka, tulis Ruhut. Tidak sedikit warganet yang mengomentari unggahan itu, salah satunya Helmi Felis. Sebagian besar memberikan sindiran keras kepada Ruhut yang telah keliru dalam memberikan kritik. Baru ku tahu ternyata kebencian bisa membuat mata jadi rabun. Si tolol otak tumpul ini asal nyosor saja. Itu yang membuat pernyataan Anies Mata dari Partai Gelora, bukan Anies Baswedan. Ngomong apa sih? Makin kesini makin kocak imbuh relawan Anies Baswedan. Bukan kali ini saja Ruhut Sitompul membuat pernyataan yang lucu. Sebelumnya, tapi kan bayangkan ini jagonya Anies kan, waktu dia menyegel itu, semua TV ikut, ramai wartawan. Tapi waktu keluarin izin, IMB-nya apa sekitar hampir 900 lebih kurang. Baru tahu sekarang reklamasi itu untuk mencegah, siapapun tahu. Indonesia bukan hanya di Jakarta, ini reklamasi. Di beberapa provinsi reklamasi, aman tertib, karena tidak dipolitisir. Kecerobohan Anies, termasuk mengenai tidak melibatkan DPRD, itu mitra dia. Partai itu sekarang berkembang, hasil survei. Sekarang partainya si cantik jelita sahabat saya, yang dulu dia kebetulan host, sering mewawancara saya di TV One, ya. Apa yang terjadi sekarang? Partai dia melebihi survei partai yang ada wakilnya di DPR RI. Udahlah, kalau kaitan reklamasi, apalagi dia dulu sangat menentang, sekarang dia mau mencoba-coba, ya, mencoba apa ya, mencoba ngetes ombak. Jangan. Reklamasi itu sekarang pendukungnya menangis. Waktu saya di TV One dan waktu saya melalui Ruhut buka-bukaan. politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ruhut Sitompul, kembali melontarkan sindiran keras kepada pihak yang ia sebut dengan istilah nggak bener dalam akun Twitternya Ruhut Sitompul. Ruhut mengatakan, jika orang yang dianggap sebagai nggak bener tersebut telah terpilih karena sara, ujaran kebencian, fitnah, bahkan teror. Hahaha, nggak bener terpilih, waktu itu tegas aku katakan karena sara, ujaran kebencian, fitnah, teror. Cuitnya seperti dilihat dalam akun Twitternya di Jakarta. Menurut dia, alasan lain mengapa orang-orang memilih nggak bener adalah pernah membuat janji-janji pada kampanye yang justru janjinya kini belum terrealisasi. Ia menilai jika kebohongan-kebohongan mulai terkuak dan masyarakat pemilihnya yang menjadi korban. Ada satu lagi tidak pernah aku katakan bohong, karena hampir semua janji kampanyenya bohong dan sekarang telanjang satu persatu, dan yang menjadi korban rakyat pemilihnya merdeka. Sementara itu, diduga cuitan Ruhut ditujukan langsung untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang pada Pilkada 2017 menang melawan Basuki Cahayapurnama meskipun telah dibantu oleh 9 naga di Jakarta. Anies sendiri beberapa waktu lalu dieluk-elukan oleh warganet karena dianggap telah merealisasikan janji kampanyenya. Salah satunya adalah pembangunan Jakarta International Stadium yang sudah mencapai 50,4%. JIS hadir untuk mempertemukan semua unsur berskala internasional.
Selain Ruhut Sitompul, pegiat media sosial Denny Siregar mengaku dirinya sangat rela jika Jokowi harus menjadi presiden hingga 7 periode ketimbang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menjadi presiden. Hal tersebut dikatakan sekaligus mengomentari presiden 3 periode yang digulirkan beberapa waktu terakhir. Sebenarnya kalau saja nggak dibatasi undang-undang, Jokowi 7 periode pun gue rela, cuitnya dalam akun Twitternya, daripada negara ini dipimpin sekelas Anies Baswedan. Sebelumnya memang bergulir wacana terkait perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Namun, Jokowi telah menegaskan bahwa dia tidak berniat dan tidak berminat untuk menjabat 3 periode. Kepala daerah menegaskan masa jabatan presiden maksimal 2 periode saja. Kepala negara menegaskan masa jabatan presiden maksimal 2 periode saja. Apalagi yang harus saya sampaikan, sikap saya tidak berubah, ungkap Presiden Jokowi. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Jangan membuat kegaduhan baru. Kita saat ini sedang fokus pada penanganan pandemi. Sementara itu, nama Anies Baswedan digadang-gadang akan masuk dalam Capres di tahun 2014. Apalagi meskipun Anies nantinya tidak lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta, namun elektabilitas Anies Baswedan akan semakin tinggi. Hal itu diungkapkan beberapa surveyor. Untuk informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak akan kehilangan panggung politiknya jika Pilkada DKI Jakarta digelar pada 2024. Kalaupun misalnya Pilkada tetap pada 2024, Anies Baswedan tidak akan kehilangan panggung karena dia selesai kurang lebih September 2022. Setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai gubernur, Anies masih berkesempatan meraih panggung politik dengan mengikuti konvensi Partai Nasdem yang direncanakan pada awal 2023. Konvensi Partai Nasdem kemungkinan selesai pada pertengahan 2023. Pada saat itulah, calon presiden yang terpilih berdasarkan konvensi akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan legislatif dan Pilpres 2024. Kalau misalnya ada alasan yang mengatakan Pilkada ditaruh ke 2024 supaya Anies kehilangan panggung, maka tidak akan terjadi. Dia tetap punya panggung. Jadi, masa jabatannya berakhir menjelang akhir 2022 dan setelah itu ada konvensi. Selain itu, beberapa data milik para surveyor bahwa elektabilitas Anies Baswedan tidak terlalu tinggi meskipun tetap menduduki posisi pertama pilihan rakyat apabila Pilkada DKI Jakarta digelar hari ini. Banyak orang khawatir terhadap Anies Baswedan akan menang mudah di 2022. Jika Pilkada diadakan, maka kekhawatiran itu mungkin bisa terjadi berlebihan. Untuk itu, beberapa pihak seharusnya tidak ambil pusing dan takut dengan elektabilitas Anies Baswedan pada pemilu 2024. Sebaliknya, apabila masih ada pihak-pihak yang khawatir Anies Baswedan memenangkan pemilu, maka akan lebih baik menandingkannya dengan sosok yang dinilai lebih kuat, supaya masyarakat DKI juga akan punya kompetisi elektoral yang berkualitas karena yang maju adalah orang-orang terbaik.